Ih, tapi kalian pada punya kan ya itunya? Bentar deh. Keluar dulu ya, Kak. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini kan kalian pada punya tuh ya? Kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Nah, jadi biar ngerjainnya tuh enak, walaupun kalian masih misalnya bab 2-nya tuh, bab 2-nya, bab 3-nya belum lengkap, tapi dari awal itu langsung dibikin aja dulu. Misalnya kayak dari apa namanya, dari cover-nya, terus kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, terutama yang daftar lampiran ya. Di daftar lampiran itu kan poin-poinnya banyak tuh. Nih, jadi kayak cover-nya itu dibuat dulu, terus itu masih banyak yang salah cover-nya. Rata-rata, entah yang logonya nggak 3x3 atau enggak logonya pecah gitu. Dicari logonya di internet yang nggak pecah gitu ya. Terus, marginnya juga masih ada yang error. Terus nih, lembar pengesahannya yang di halaman kedua setelah cover. Nah, itu benar-benar diperhatiin benar. Yang ukurannya, terus nama lengkap, kalau bisa nama penanggung jawab proyeknya, misalnya ada gelarnya juga ditanya, "Bu, Bapak gelarnya apa ya? Boleh saya cantumin nggak?" Kayak gitu. Terus untuk saya, nama saya cukup dituliskan Dini Miswanti, titik koma MDS aja, karena SDS jadi saya linear gitu loh, jadi cukup MDS aja, gitu ya. Terus untuk kata pengantar nih, kata pengantar itu urutannya disesuaikan sama yang ada di lampiran. Jadi nomor 1 itu penanggung jawab proyeknya, terus baru nomor 2, saya dosen pembimbing, terus nomor 3 Pak Rektor, nomor 4 dekan, nomor 5 kaprodi, nomor 6 boleh tuh misalnya mau ucapan terima kasih kepada orang tua atau pacarnya atau tetangganya, Pak RT, kayak gitu boleh. Gitu. Jadi, yang nomor 1 itu penanggung jawab proyek dulu, jangan orang tua dulu, kayak gitu. Jadi, masih ada yang saya lihat kata pengantarnya, itu jadi terlalu masih bertele-tele gitu loh. Jadi pengulangan-pengulangan udah ngucapin, jadi ada yang ditulis buat ibunya sendiri, ayahnya sendiri, kayak gitu. Terus, pacarnya sendiri, terlalu banyak nggak usah gitu. Jadi misalnya mau, kayak keluarga itu di poin 6 aja cukup, seperti itu. Lalu, eee, biasanya nih banyak yang salah dengan jadi kalian pilih aja mau puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'alanya itu, apa namanya, SWT-nya itu jangan disingkat, jadi ditulis. Bentar, hilang ya share screen saya ya? Halo? Masih ada kok, Bu. Masih ada? Nah, Masih. Subhanahu wa Ta'alanya itu jangan disingkat, jangan SWT, tapi ditulis ditulis Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Cuman hurufnya jadi italik kayak gitu loh. Ya, jadi pilih aja mau Subhanahu wa Ta'ala. Baca suratnya pergi. Ya, terima kasih sebentar ya. Mau Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu. Lalu sebentar. Kok
sharing-nya malah jadi tampilan Google Meet ya, guys? Ya nggak sih? Iya, Bu. Di pilihan tab-nya biasanya. Nah, Udah belum? udah. Udah ya? Nah, terus ini tadi keganggu ada yang minta join lagi. Terus abis itu langsung ke tinjauan perusahaan yang tempat kalian magang gitu. Nah, itu misalnya ada jadi kalau bisa minta sama HRD-nya tanya profil atau sejarah perusahaannya itu apa, minta selengkap-lengkapnya kayak gitu. Terus misalnya perusahaannya punya visi misi, filosofi itu juga dimasukin. Terus kayak daftar misalnya dari komisarisnya siapa, terus manajernya siapa, terus sampai posisi kamu di mana itu kalau bisa ditulisin, dimasukin juga kayak gitu. Terus jangan lupa nih lampiran form penilaian kerja praktek. Itu nanti kalian bikin. Nanti orang kantornya suruh isi, tapi dalam bentuk angka gitu. Jangan lupa nanti minta cap surat dari kantornya, kayak gitu. Terus untuk yang form kehadiran kerja, yes? Sorry, untuk form penilaian berarti formatnya kayak yang tadi itu. Kita bikin kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Cuma nanti dalam angkanya biar mereka yang isi manual gitu loh. Iya, Pakai bolpen. Jadi nanti kamu buka tutup kurung aja. Jadi mereka yang isi sendiri pakai bolpen. Nanti mereka tanda tangan, kasih cap. Nah, formnya nanti kamu scan, masukin di lampiran kayak gitu. Jadi jangan kalian bikin sendiri kayak gitu. Jadi nanti biar mereka isi pakai bolpen. Jadi biar Ya, tanda tangannya. formatnya begini ya. Ya, betul. Formatnya kayak gitu. Lalu kayak kartu bimbingan kerja praktek itu nanti saya bakal tanda tangan digital. Jadi nanti kalian tulis sendiri sesuai misalnya kalian email saya tanggal berapa, nanti ditulis aja gini, asistensi part 1 kayak gitu. Terus tanggal sekian, asistensi part 2 tanggal sekian, misalnya kayak kemarin kan bab 1 sampai dengan bab 3 kayak gitu. Nanti asistensi part 2 bab 1 sampai bab 4 kayak gitu. Disesuaikan aja sama tanggal yang kamu kirim ke email gitu. Terus form kehadiran kerja praktek itu kalau bisa udah mulai dibikin. Karena kan kalian butuh tanda tangan bosnya kan kayak gitu. Misalnya, "Bu, saya kalau kerjanya online gimana?" Ya udah disesuaikan aja kamu masuknya di hari apa aja, terus ditanda tangan. Misalnya kalau ribet setiap hari, misalnya dari Senin sampai Jumat, apa nggak dibikin seminggu sekali aja gitu. Misalnya dari Senin sampai Jumat, terus nanti baru tanggal sekian sampai tanggal sekian ngerjain apa, nanti baru minta tanda tangan kayak gitu. Takutnya kalau minta tanda tangan tiap hari kan bosnya keganggu atau bosnya kesel gitu kan. Jadi mungkin bisa dibuat per minggu gitu. Jadi biasanya kan tugas yang dikasih sama kantor kan juga tiap hari misalnya itu targetnya untuk seminggu kayak gitu-gitu kan. Jadi disesuaikan aja sama apa yang kamu kerjain. Tadi form kehadiran kerja praktek, terus ini kartu bimbingan kerja praktek. Karena kalau yang form kehadiran kerja praktek butuh tanda tangan perusahaan, jadi itu nanti bakalan kamu print, kamu tanda tangan asli, terus habis itu di-scan kayak gitu. Kecuali yang kartu bimbingan kerja praktek yang saya tanda tangan digital. Gitu. Terus nah ini contohnya ya. Di catatan PDF yang saya bikin itu kan rata-rata di bagian awal nih. Misalnya ada tulisan A latar belakang, itu kan rata-rata saya kasih arahan buat nempel lah. Jadi misalnya nih kata-kata sebelum itu harusnya sejajar sama latar belakang gitu loh. Jadi paragraf pertama itu dia sejajar sama
poin atasnya sama si latar belakangnya. Nanti paragraf kedua dia baru menjorok ke kanan kayak gitu. Nanti soalnya tugas akhir juga akan seperti itu. Terus perhatikan juga nih kalau misalnya mau nulis yang penomoran bab, terus kayak setelah itu kayak kata-kata asing itu harus diitalik penggunaan kata asing. Misalnya terlalu ribet, cocok nggak ya nih kira-kira pakai bahasa Inggris? Kalau misalnya ada bahasa Indonesia yang lebih baik, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Kecuali kata-katanya misalnya yang harus kayak mood board kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa, boleh pakai bahasa Inggris. Jadi disesuaikan aja kira-kira ini cocok nggak ya kalau pakai bahasa Inggris, cocok nggak ya kalau di bahasa Indonesiain kayak gitu. Terus hasil karya. Jadi nanti kan kamu nih sorry, saya keluar dulu. Nanti kan magang nih. Pas magang itu jangan lupa dikumpulin hasil kerjanya gitu loh. Jadi di screenshotin tuh. Misalnya kamu bikinnya misalnya pakai Canva, pakai Photoshop, itu jadi ada lampiran bukti itunya, bukti progres dalam mengerjakan. Itu nggak usah banyak-banyak, kayak 2 atau 4 aja cukup, tapi dalam satu gambar kayak gitu. Nanti keterangan gambarnya gambar 4 titik, gambar 4 misalnya, proses pembuatan perancangan konten media sosial gitu, kayak gitu. Jadi cukup 4. Misalnya kamu biar ketahuan kamu bikinnya di Canva atau di Photoshop atau di Corel kayak gitu. Nah, terus sisanya baru hasil dari apa yang kamu kerjain gitu. Ya. Jadi Bu, berarti gimana? fotonya dikolasein aja, misal 4 foto itu dibikin kolase proses sama hasil. Betul. Kalau prosesnya dikolase aja. Kalau hasil yang kamu bikin itu boleh dilampirkan secukupnya kayak gitu. Sendiri-sendiri. Misalnya semakin banyak ya semakin bagus. Cuman nggak usah yang satu halaman gambarnya gede gitu, enggak. Jadi satu halaman bisa 3 atau 4 gambar kayak gitu secukupnya. Gitu. Terus biar enak jangan lupa ini untuk judul itu kan judulnya kayak saya masih pada rancu nih karena kan belum tahu nih kalian tuh bikin apa. Jadi ketika di judul itu langsung ditulis kalian bikinnya tuh bikin apa gitu. Misalnya Zulfikar, kamu bikin apa? Halo, ya bikin perancangan identitas visual, Bu. Nah, ya itu ya apa identitas visualnya apa pesan apa sih kemarin? Nah, ya itu. Nah, itu langsung ditulis identitas visualnya tuh apa, misalnya apakah logo ataukah apa kayak gitu. Tuh di dalam judulnya. Di dalam judulnya kayak gitu. Karena kan kalau identitas visual aja kan kayak banyak nih jenis macamnya kayak gitu. Jadi dipilih aja. Oke. Terus jangan lupa buat teman-teman semuanya juga misalnya perancangan konten media sosial di mana gitu, terus pada, nah itu dijelasin dia pada PT ABCD atau pada perusahaan pada Oro Studio kayak gitu-gitu loh. Nah ini kemarin saya lihat kayaknya ada teman-teman yang tempat magangnya sama ya, yang di Oro Studio tuh siapa sama siapa ya? Ada nggak? Saya, Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Evi sama Fajar ya? Iya, Bu. Nah itu 2 orang yang magang di satu tempat aja itu laporannya bisa beda-beda tuh, puyeng banget. Nah itu di sana ngapain sih? Kalau boleh tahu? Kalau untuk job desk saya biasa bikin ilustrasi buat warnain untuk lomba sama poster, banner, feed Instagram. Itu job desk saya. Kalau Evi ngapain, Vi?
Kalau Evi sih job desk-nya itu Evi desain page Instagram, terus kayak sertifikat-sertifikat untuk pemenang lomba gitu, Bu. Oh, ya berarti langsung aja, apa namanya, ditulisin misalnya, kebutuhan untuk, media sosial kayak gitu. Nah, berarti kalau Fajar kebutuhan untuk apa, kayak gitu loh. Jadi, judulnya nggak rancu, nggak terlalu luas gitu ya, Fajar, Evi? Oke, Bu. Iya, Mhm. Bu. Baik. Terus, nah ini kan kalian magang di tempat yang sama nih, nanti hasilnya berarti kan job desk-nya beda-beda ya? Ya kan? Iya, Berarti Bu. hasil Iya, Bu. hasil hasil laporannya pun juga bakalan beda kan? Nah, itu tuh yang hati-hati jangan sampai, melaporkan hal yang sama kayak gitu ya. Oke, Evi sama Fajar udah, terus ada yang magang di sekolah TK deh, siapa itu juga ada yang barengannya ya? Siapa sama siapa ya, lupa. Ada nggak? Ada Bu itu apa Fatan nama Fadlur Bu, tapi orangnya nggak masuk Bu. Kamu sama siapa? Oh, orangnya nggak ada. Itu 2 ya? Itu juga masih bingung tuh saya, mereka ngapain sih di sana kayak gitu. Sebentar, Adek. Oke, terus di sini siapa lagi nih? Rizky di mana Rizky Ramadan magangnya? Saya di tempat wedding itu, Bu. Oh Para ya, wedding. Iya. oh, yang baru saya koreksi ya. Iya, betul, Bu. Nah, itu kamu bentar, nih kakak, ikronya nih kak. Maaf ya guys, iklan. Berarti di tempat wedding. Nah, itu juga di lampirannya tuh nanti ngapain aja di sananya. Terus misalnya kamu ngapain, ikutan foto atau di dalam proses editingnya? Enggak, di bagian editing kayak buat feeds, buat reels, buat story gitu. Oh, Instagram, berarti konten media sosialnya. Iya, Instagram, TikTok, Oke. sama. Oke, terus Fadil Rahmat, kamu di mana Iya dia? Bu. Ini Bu, saya yang di PT Cipta Mandiri Nusantara yang di apa sih NGO gitu Bu. LSM. Oh, yang di LSM itu, oke. Iya. Udah lihat belum balasan saya? Udah lihat Bu. Nah, itu yang konsisten mau NGO dulu apa LSM dulu tuh nulisnya ya. Dari Iya, Bu. awal. Terus Evi tadi udah, Fajar udah, Fikri di mana Fikri? Baik Bu, saya itu yang kemarin saya bilang di studio foto Bu. Kayaknya laporannya belum saya terima ya, Ki? Iya belum Bu. Dibikin dong. Iya Bu, siap. Itunya udah ada, jadi dia udah CV apa PT jadinya? Itu Bu belum jadi apa-apa Bu. Saya masih bingung juga tuh ngecapnya gimana nanti. Ya suruh dia bikin itu deh, tapi punya Berarti logonya kan? ada logonya nanti. Ya udah pakai logonya aja, berarti nanti capnya gitu ya. Yang penting ada Baik, tanda Bu. tangan ownernya. Siap Bu. Ownernya teman sendiri kan? Iya, teman abang. Abangnya Ya teman gitu. udah, suruh bikin aja lah kan, apa namanya, bikin stempel nggak mahal kan tuh, ya. Iya, siap Bu. Kayak gitu. Terus, ya, Fikri ditunggu ya, bab 1, bab 2-nya. Iya Bu, siap. Yona, kamu di mana? Yona, halo? Ada nggak Yona? Yona. Yaudah, Christian. Chris? Iya, hadir Bu. Mana nih? Udah molor nih. Udah semester kedua nih. Udah kelar kan? Harusnya? Iya, saya udah baru kelar kemarin tanggal 20 ya. Dan kebetulan juga udah hampir selesai laporan KP-nya, sudah 4 bab. Tinggal bab 2-nya aja Bu untuk tinjauan literaturnya yang belum, masih proses Bu.
Oke, ya udah ditunggu. Kamu nggak Natalan? Enggak ya? Saya besok Bu, besok. Oh besok, malam Iya. ini nggak ke gereja besok. Tadi udah sore Bu. Oh tadi udah sore, oke. Iya. Berarti awal, pokoknya sebelum UAS itu kalau bisa segera dikirim deh ke saya ya. Habis kamu Natalan deh tuh ya. Oh iya, siap Bu. Oke, terus Bu, ini saya mau tanya lagi gimana? Mm-mm, terkait form nilai kan saya sudah dapat nilainya. mm-mm. Tapi itu hanya tanda tangan aja Bu, nggak ada stempelnya gimana boleh Bu? Nggak apa-apa sih. Iya, sama tadi kan yang arahan Ibu kan nilainya itu kan dalam bentuk tulisan ya. Ini Heeh. kebetulan di form saya dalam bentuk ketik Bu, jadi diketik sama beliau waktu itu. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak Nggak masalah. apa-apa ya? Mm-mm, Oh gitu. nggak Oke, masalah. itu aja Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terus sama-sama si Sansins. Siapa sih nama aslinya? Halo? Halo, Iya. Siapa nama maaf, aslinya? saya Muhammad Iksan, Bu. Ini pakai akun kedua saya. Iya, Iksan bikin apa? Di mana magangnya? Magang saya di Evernext, Bu. Masih yang CV Indokarya Group. udah kirim laporannya belum ya? Belum, Bu. Iya, Soalnya pantesan saya nggak ngeh. Terus nunggu agak apa? susah itu, Bu. Minta masih nunggu hasilnya itu, Bu. Nunggu hasil apaan? Kan bab satunya udah bisa langsung dikerjain, nggak usah nunggu-nunggu hasil. Oh, Alasan udah. aja Nilainya nih. udah ada, Bu. Nilainya? Udah ditandatanganin juga. Magangnya udah selesai emang? Udah, baru buat selesai, Bu. Ya udah dibikin laporannya lah. Iya, Bu. Segera, Bu. Akan saya email. Zulfikar berarti yang tadi ya? Ya Bu, yang tadi, yang awal. Oke. Udah. Zulfikar ada yang mau ditanya nggak? Mau nanya ini sih Bu, paling masalah konteks pembahasannya, berarti itu kita nanti ngomonginnya spesifik cuma objek yang kita kerjain aja kan maksudnya? Iya, betul. Gitu. Satu aja ya, satu objek aja ya? Satu objek aja. Jadi berlaku buat yang lain nih. Kenapa Fadil? Bu, izin Bu, mau nanya. Saya kan di magang kan saya job desk saya 2 tuh Bu, dokumentasi ke lapangan sama editing. Itu dimasukin juga dua-duanya gitu ininya. Ya kalau bisa buat nambahin ketebalan laporan ya nggak apa-apa. Oh ya udah, oke Bu. Kamu sendiri gitu. di sana ada Bu? temennya nggak? Di sana ada temennya apa sendiri magangnya? Oh, kalau magang saya sendiri doang, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, semuanya aja masukin. Oh ya udah, kalau gitu Bu. Makasih Bu. Ya, Seva. Mana? Iya Bu, Seva di mana magangnya? di Saung Digital Bu, di Kelapa 2. Itu kamu udah kirim laporan belum? Belum ya? Masih bikin Bu. Ya segera dibikin, oke? Iya Bu. Oke. Nah terus ini lalu berlaku untuk semuanya. Jadi biar gampang, kayak misalnya di bab 1 tuh, kan banyak ada beberapa yang saya coret, yang saya tulis nggak perlu dijelasin kayak gitu, yang kayak desain merupakan kata dari bahasa Sanskerta, bahasa Yunani gitu-gitu, itu nggak usah. Jadi biar gampang gini, kamu judulnya apa, terus nanti dari judul itu yang kamu jabarin, misalnya tadi pembuatan konten media sosial pada PT ABCD. Berarti ya udah kamu jelasin tuh konten itu apa, media sosial itu apa. Terus pokoknya kamu jelasin apa yang sesuai dengan judul yang kamu bikin kayak gitu. Jadi pembahasan literaturnya tuh nggak jadi nggak ngarang melenceng kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi
nggak usah segala macam dijelasin, cukup yang berkaitan sama apa yang kamu kerjakan di kerja praktek yang kamu bikin di sana, kayak gitu. Jadi biar kayak relate gitu. Jadi nggak literaturnya tentang apa, tapi kamu ngerjainnya apa, kayak gitu loh. Misalnya kamu ngerjainnya logo, ya udah tentang logo dibahas sedikit, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, yang penting ada, kayak gitu, ya. Jadi nggak usah ngelantur bahasa apa namanya literaturnya jadinya jadi nggak cuma kopas-kopas dari apa jurnal-jurnal orang gitu loh, seperti itu. Dan kamunya juga jadinya nanti nggak kebingungan, ini literaturnya mau nulis apa ya kalau kerja praktek sih sebenarnya gitu kan, karena kan beda sama tugas akhir ya, sama kayak proyek sama seminar tuh. Nah itu di kerja praktek ya udah jelaskan apa yang kamu kerjain di tempat magang gitu aja biar gampang. Saya tadi tuh ada yang dokumentasi sama editing, ya udah jelasin tuh dokumentasi itu dokumentasi di lapangan tuh ngapain aja gitu. Terus editing itu apa kayak gitu. Terus yang tadi yang kerja di wedding fotografi, nah itu tentang perweddingan fotografi yang dijelasin gitu. Terus yang paling penting sih di bab pelaporan yang hasil apa yang kalian kerjakan sih ya, itu itu yang harus ada karena itu poinnya lumayan gede tuh di situ. Terus tadi kata pengantar, kata urutannya harus sesuai sama yang di buku. Terus apalagi ya, cap, tanda tangan. Terus kalau judulnya masih bingung ya udah tulis aja dulu, nanti bisa saya bantuin buatin seperti itu. Terus lampiran, misalnya jadi gini, biasanya di terakhir itu setelah apa namanya, setelah selesai magang, itu ada yang melampirkan sertifikat magang. Kalau misalnya kantornya, ada buatin misalnya sertifikat magang diberikan kepada, Fadil Rahman, karena telah mengikuti magang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah itu misalnya ada boleh dilampirin. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian bikin aja. Kan kalian desainernya gitu loh. Bikin sendiri sertifikatnya, terus nanti minta tolong atasannya buat tanda tangan atau kasih cap kayak gitu ya. Jadi itu masuk dalam lampiran. Seperti itu. Terus setelah itu kalau bisa ada foto sama nggak perlu sih itu. Apalagi ya? Teman-teman sini ada yang mau nanya nggak? Kayaknya kemarin koreksinya itu aja deh. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Struktur organisasi. Kayak gitu. Terus struktur organisasi sama ini nih di bab 4. Di bab 4 kan ada proses kegiatan pelaksanaan program kerja praktek kayak gitu. Nah, itu jangan lupa tuh lokasi proses proses pelaksanaannya kapan, terus alamat dari PT-nya itu jangan lupa ditulis. Rata-rata belum pada nulis tuh alamat lokasi kerjanya di mana. Nah, itu tulis yang lengkap. Terus habis itu keterlibatan kamu saat KP ditulis ditempatkannya di divisi apa. Nah, itu rata-rata masih cuma baru ngomong mengerjakan membuat A, B, C, D gitu, tapi belum jelasin misalnya kamu di divisi marketing, di divisi kreatif gitu, sebagai apa, sebagai desainer grafis, sebagai fotografer, sebagai tukang fotokopi atau gimana kayak gitu. Terus nanti sama penanggung jawab proyeknya itu tuh Bapak siapa. Nah, itu yang nanti disebutkan juga di kata di prakata. Kayak gitu. Terus hasil karya berarti ya. Hasil karya jangan lupa. Udah deh.
Udah kayaknya itu aja. Jadi biar enak nih, beneran dari yang tadi panduan yang PDF itu diurutin dulu semuanya. Misalnya belum ada, dibikin aja lorem ipsum gitu loh. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh iya ini udah, ini belum. Tapi yang lain, yang penting urutannya tuh udah sesuai dulu, kayak gitu loh. Kalau urutannya udah sesuai, nanti kalian ngerjainnya juga bakalan enak. Oh, tinggal ngisi kekosongan doang ya, tinggal ngisi si lorem ipsum yang belum tuh apa, kayak gitu. Jadi diurutin dulu aja biar gampang kayak gitu. Jadi ngerjainnya juga nanti semangat, nggak bingung. Terus buat yang kayak belum nih, yang udah selesai magangnya tapi laporannya belum, ya emang harus bingung ngerjainnya. Literaturnya ya itu tadi saya bilang nggak usah ngaco ke sana ke sini, fokus aja sama judul yang kamu bikin. Nah, itu dari situ tuh nanti literaturnya gitu ya, Chris. Tadi siapa tuh yang udah? Christian, terus siapa lagi tuh tadi yang udah selesai magangnya? Gitu deh. Terus nanti berarti progres kirim email yang kedua, kan ini udah di tanggal ini ya, di bulan Januari, awal Januari ya, nanti saya minta ya. Oke? Tapi kalau bisa udah sampai di bab 4 yang kamu kerjain sama semuanya urutannya udah lengkap. Termasuk sama surat yang kalian bikin di tata usaha. Itu jangan sampai lecek. Itu harus di-scan pakai scanner atau scanner di kantor. Itu juga masuk lampiran. Oke, yang surat magang itu loh, yang tanda keterangan dari TU. Itu. Terus kayaknya udah itu dulu deh sampai ini. Bu, saya mau nanya dong. Ini perlu ada surat penerimaan dari si pihak kantornya nggak sih atau nggak perlu? Kalau misalnya ada, boleh. Jadi kan pas kamu magang, itu kan kamu bawa surat dari kampus kan ya? Nah, sebenarnya itu aja sih cukup. Kalau misalnya kantor yang mau buatin, kan tapi ada kantor yang aduh ribet banget sih ini anak magang kayak gitu loh. Misalnya dia sekiranya keberatan atau gimana, ya udah nggak usah ngerepotin gitu. Berarti nggak diwajibkan untuk dua belah pihak kan suratnya? Nggak usah. Yang penting perusahaan tahu dan udah dapat surat dari kampus kayak gitu. Toh juga nanti di akhir kita juga bakal minta tanda tangan mereka kan. Emang beneran kalian magang di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya bisa ya boleh kayak gitu. Cuma kan ada kan kita juga namanya anak magang tahu diri dikit lah gitu lah ya, jangan ngerepotin banget kayak gitu. Seperti itu ya. Jangan lupa ditanyain nanti penanggung jawab proyeknya, misalnya ada gelarnya itu juga gelarnya dimasukin. Oke? Seperti itu. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau ditanyain? Jadi nanti progres selanjutnya di bulan Januari, entah di minggu pertama atau minggu kedua mungkin. Minggu pas UTS kayaknya sih. Seperti itu ya. Jadi pengumuman finalnya berarti pas puas ya Bu? Gimana? Iya, setelah UPM biasanya. Kan kita ada UAS, ada UPM kan? Iya. Di UPM. Cuman disesuaikan aja tuh sama sama jadwal kalian selesai magang. Jadi misalnya gini, Bu, saya magangnya kata bos saya diperpanjang gitu, jadi 4 bulan. Ya udah nggak apa-apa, tetap lanjutin aja, cuma laporannya ya tetap dibikin 3 bulan aja gitu cukup, seperti itu. Syukur-syukur nanti perusahaannya mau mau lanjutin kalian kerja di situ gitu ya nggak masalah sih. Gitu. Yang jelas nanti penanggalannya tetap 3 bulan, seperti itu ya. Tapi kalian mau magang lebih dari 3 bulan juga boleh, apa kurang dari 3 bulan nggak masalah. Seperti itu. Di sini ada yang kerjanya WFH terus nggak?
Atau rata-rata masuk ke kantor? Sekantor Kalau sih, Bu. saya campur-campur, Bu. Oh, campur, ada yang di rumah, ada yang di kantor kayak gitu ya? Iya. Ya nggak masalah sih. Yona, nggak ada suaranya nih. Oke, kayaknya cukup deh itu dulu. Nanti selanjutnya bisa progresnya kalau misalnya ada apa-apa bisa saya share di grup. Kayak gitu ya. Yang penting urutannya aja yang disesuaikan sama buku panduannya ya. Biar kalian juga ngerjainnya nggak keder gitu aja dulu ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke deh, ya udah kalau gitu. Makasih ya teman-teman KP. Jangan lupa dipersiapkan biar nanti Januari pas minggu UTS itu udah bisa kirim-kirim email lagi seperti itu. Biasanya kalau sama saya nanti setelah misalnya penulisannya lengkap nih, semuanya udah ada. Nanti review terakhirnya itu kalau saya nanti kita kayak on call satu persatu nanti, jadi teleponan via WhatsApp, terus nanti editnya jadi kamu depan komputer kamu depan laptop kamu, depan komputer kamu, saya depan komputer saya. Jadi nanti kita proses revisinya langsung gitu loh. Satu-satu, biasanya gitu. Itu setelah semuanya lengkap, Bu, penulisannya? Iya, setelah semuanya lengkap. Jadi nanti kayak review terakhir gitu loh. Misalnya nggak sempat ketemu di ketemu di kampus seperti itu. Oke. Udah dulu ya, saya soalnya pakai Gmeet yang gratisan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi di grup ya. Oke, selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat Natal bagi yang merayakan. Terima kasih, Bu. Ya, selamat liburan ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.